kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Di kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah penyelesaian metode simplex dengan menggunakan Excel. Ini jelas akan lebih mudah dibandingkan dengan manual di sini ya. Oke, kita mulai saja. Di sini sudah saya sediakan permasalahan atau model program linier yang akan kita selesaikan. Gunakan metode simplex untuk menyelesaikan masalah berikut. Nah, ini adalah model program liniernya. Kita akan selesaikan dengan menggunakan Excel. Pertama-tama kita harus membuat tabelnya terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman di sini tuliskan variabel ya. Nah, variabel di sini adalah seluruh variabel yang ada pada model tersebut ya. Kita lihat di kendala umum saja. Nah, di kendala nomor 3 ini terlihat ya bahwa model matematika ini hanya memiliki dua variabel, yaitu X1 dan X2. Berarti di sini hanya X1 dan X2. Oke, ya, paham ya? Jadi variabel di sini adalah seluruh variabel yang ada pada model matematika tersebut ya. Di sini modelnya tidak perlu diubah ke dalam bentuk standar simplex ya. Cukup model matematika saja di sini ya. Oke, kita perbaiki, kita perbagus tampilannya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah variabel. Kemudian kita akan isikan di sini adalah kendala. Kendala yang kita hitung untuk tabel di sini adalah kendala utama. Berarti untuk model ini kendalanya ada dua untuk yang utama, yaitu kendala 1 dan kendala 2. Berarti di sini kita simbolkan K1 yang artinya adalah kendala ke-1. K2 artinya adalah kendala yang kedua. Oke, ini adalah kendala. Ya, kita tulis di sini boleh kendala ya. Kemudian kita rapikan dulu. Oke. Ini adalah kendala. Oke ya. Kendalanya jadi ada dua di sini, sedangkan variabelnya ada dua juga ya. Selanjutnya di bawah kendala silahkan teman-teman tulis koefisien ya, fungsi sasaran atau tujuan ya. Oke, kita berikutnya adalah nilai variabel. Nah, ini adalah nilai variabel yang akan kita cari nanti di sini ya. Berikutnya adalah nilai fungsi sasaran ya. Berikutnya adalah nilai fungsi sasaran ini ya. Oke. Berikutnya kita akan buat yang sebelah kanan di sini adalah tanda ya. Kemudian berikutnya setelah tanda adalah nilai ya. Kemudian ruas kanan. Oke. Nah, ini adalah tabelnya ya, yang nanti kita akan pergunakan untuk menyelesaikan metode simplex dengan menggunakan Excel di sini ya. Oke, selanjutnya tinggal kita akan tentukan ya. Di sini variabelnya ada dua, berarti kita harus bedakan di sini ya. Sel C8 dengan D8 ini kita bedakan ya, karena di sini adalah hasilnya seperti ini. Kemudian nilai fungsi sasarannya juga kita bedakan. Nah, misalkan merah seperti ini. Oke,
Oke, ini sudah selesai kita buat tabelnya, tinggal kita substitusikan dari model matematika ini ke dalam tabelnya ya. Yang pertama yang harus kita isikan di sini ya, kolom variabel X1 ya. Kolom variabel X1 di sini adalah koefisien variabel X1 ya untuk semua kendala. Kita awali dari kendala yang pertama, koefisien X1-nya adalah 1. Kemudian koefisien X1 pada kendala kedua juga 1. Nah, berhasil kita isi kolom X1 yang merupakan koefisien dari variabel X1 untuk semua kendala utama. Berikutnya X2 ya. Koefisien X2 untuk kendala yang pertama adalah 1 ya. Kemudian koefisien X2 untuk kendala yang kedua adalah 2. Nah, seperti ini. Oke ya, cukup jelas ya dan mudah. Berikutnya tandanya, kita lihat untuk kendala yang pertama tandanya kurang dari sama dengan ya. Kemudian kendala 2 juga tandanya kurang dari sama dengan. Selanjutnya nilai kita kosongkan dulu, kemudian yang kita isikan adalah ruas kanan. Ruas kanan kita lihat untuk kendala yang pertama adalah 50, untuk kendala yang kedua adalah 80. Nah, ini. Oke. Berikutnya kita akan isikan koefisien fungsi sasaran. Ya, ini adalah koefisien dari fungsi sasaran. Kita lihat dari fungsi Z-nya. Koefisien untuk X1 kita lihat adalah 3. Kemudian koefisien untuk X2 adalah 4. Nah. Oke. Ini tabelnya yang sudah kita isikan dari model program linearnya. Selanjutnya kita akan isikan di sini adalah nilai ya. Caranya sangat sederhana, yaitu sama dengan 1 ya di sini dikali dengan nilai variabel yang satu kolom dengan X1 di sini. Ya, ini kan selnya, kita klik. Kemudian jangan lupa teman-teman tekan F4 karena kita akan kunci sel di sini ya. Kemudian ditambah, klik di sini ya di kolom X2 untuk kendala yang pertama 1 ya, kemudian dikali nilai variabel yang satu kolom dengan X2, berarti di sini diklik selnya. Oke. Jangan lupa tekan F4. Sorry, di sini tekan F4 ya. Kalau sudah seperti ini ya, karena di sini hanya ada 2 variabel. Kalau ada 3 variabel lanjutkan sampai variabel terakhir. Kalau sudah silakan teman-teman enter. Nah, diperoleh 0. Selanjutnya tinggal kita drag ya sel ini ke kendala nomor 2 ya. Karena hanya ada 2 kendala. Berarti berakhir sampai kendala nomor 2. Oke, cukup jelas dan mudah untuk dipahami. Kita lanjutkan. Nilai variabel tidak perlu diisikan, yang kita isikan adalah nilai fungsi sasaran. Caranya sama dengan koefisien X1 ya di sini dikali dengan nilai variabel X1-nya yang belum kita ketahui nilainya di sini. Diklik seperti ini. Kemudian ditambah koefisien variabel X2 dikalikan dengan nilai variabel X2 yang belum kita ketahui nilainya, seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman enter. Oke. Berikutnya tinggal kita olah dengan menggunakan Excel. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah klik data ya. Kemudian lihat atau cek apakah di analisis sudah muncul solver. Kalau belum, ya teman-teman harus munculkan dulu di sini ya. Caranya adalah
klik file, kemudian pilih option, ya. Kemudian add-ins, ya, klik add-in-nya, kemudian go, nah, kemudian checklist, ya, solver add-in. Nah, seperti ini. Kalau sudah oke, ya, nanti pasti akan muncul solver. Karena solver ini kita gunakan untuk menyelesaikan metode simplex, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Setelah muncul solver, tinggal kita klik solvernya. Oke, seperti ini, ya. Ada beberapa kolom dialog, ya, yang akan kita isikan. Yang pertama adalah set objective. Ya, di sini diperuntukkan sel nilai fungsi sasaran. Ya, berarti di sini teman-teman tinggal klikkan fungsi sasarannya di mana, ya. Jawabannya, ya, misalkan kita mau klikkan fungsi sasarannya di sini yang sel merah, diklik. Nah, kemudian tinggal pilih di sini, ya, jenis fungsi sasarannya maksimum atau minimum. Ternyata untuk kasus ini adalah maksimum, maka yang dipilih adalah maksimum. Kemudian by changing variable cell. Nah, ini adalah nilai variabel yang kita cari, ya. Selnya berarti di sini, ya. Ini adalah nilai variabel, ya. Karena ada 2 X1 dan X2, berarti kita drag sampai X2, dari X1 sampai X2. Nah, kita lihat di sini betul, ya. C8 sampai D8. Nah, betul. Selanjutnya kita akan isi, ya, kotak ini dengan cara add, ya. Kemudian di sini ada kolom dialog, ya. Cell reference. Nah, cell reference di sini adalah nilai 0 di kendala yang pertama, seperti ini, ya, diklik. Kemudian tandanya disesuaikan dengan kendala pada modelnya. Ternyata di sini kurang dari sama dengan, berarti kita gunakan kurang dari. Kalau sama dengan, ya silahkan gunakan sama dengan. Kalau lebih dari sama dengan, silahkan gunakan lebih dari sama dengan. Intinya sesuaikan dengan kendala model program linearnya. Untuk kendala yang pertama adalah kurang dari sama dengan, nah, seperti ini. Kemudian constraint-nya adalah ruas kanan. Nah, ini kendala yang pertama, berarti kita klik 50. Oke, kalau sudah add, ya, kita beralih ke kendala yang kedua. Cell reference-nya 0 di kendala yang nomor 2. Kemudian tandanya masih kurang dari sama dengan. Kemudian constraint-nya adalah 80 atau ruas kanan di kendala yang kedua. Kalau sudah, nah, karena ini adalah kendala yang terakhir, berarti langsung oke, ya, tidak perlu di-add-kan lagi, ya. Kemudian di sini kita cek, pasti muncul, ya, 2, ya. Yang pertama untuk kendala yang pertama, kemudian yang kedua untuk kendala yang kedua. Oke, kalau sudah, tinggal di sini teman-teman ganti metodenya dengan simplex LP, ya. Diklik seperti ini. Kalau sudah, di solver. Nah, oke. Nah, di sini sudah terjawab, ya, bahwa penyelesaian, ya, metode simplex untuk model program linear ini adalah nilai X1-nya 20, ya, nilai X2-nya 30, dan nilai fungsi sasarannya 180, ya. Cukup jelas, ya, tinggal tabelnya kita rapihkan saja. Oke. Oke, ini adalah cara menyelesaikan model program linear menggunakan metode simplex
dengan bantuan Excel ya. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami ya, kemudian bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.